Cina baru saja menguasai ekonomi Kanada dan Amerika cuman bisa diam. Apa yang awalnya dianggap sekadar kerjasama dagang kini berubah menjadi cengkeraman ekonomi yang mengagetkan. Dari energi, kendaraan listrik hingga pertanian, Tiongkok mulai menggenggam urat nadi perekonomian Kanada secara perlahan tapi pasti. Bahkan ekspor minyak Kanada kini lebih banyak ke Cina daripada ke Amerika Serikat. Ini bukan cuma soal bisnis, ini soal dominasi. Apakah ini bentuk penjajahan ekonomi modern atau langkah cerdas Kanada melepaskan diri dari bayang-bayang Amerika? Yang jelas, banyak keputusan mengejutkan yang membuat para pejabat Washington terkejut dan publik Kanada bingung. Inilah fakta-fakta yang membuktikan bahwa Cina kini memegang kendali atas ekonomi Kanada dan mungkin ini baru permulaan. Ekspor minyak Kanada ke Tiongkok kini melebihi ekspor ke Amerika untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pada April 2025, Kanada mengekspor 299.000 barel per hari ke Cina melalui laut, melampaui ekspor ke ARS sebesar 286.000 barel per hari. Pergeseran ekspor ini terjadi setelah proyek pipa Trans Mountain selesai diperluas, membuka jalur ekspor minyak ke Asia. Hal ini memungkinkan Kanada untuk tidak lagi bergantung secara penuh pada pembeli dari Amerika Serikat. Di balik ekspor minyak ini ada strategi ekonomi besar dari Cina. Beijing sengaja memperbesar impor minyak dari negara-negara non-Amerika untuk mengamankan pasokan energi dan memperluas pengaruh ekonomi globalnya. Sementara itu, Kanada memberlakukan tarif 100% terhadap kendaraan listrik buatan Cina. Namun, langkah ini memicu aksi balasan cepat dari Beijing, bukan hanya diplomatis, tapi juga ekonomi. Cina membalas dengan mengenakan tarif terhadap produk pertanian dan makanan Kanada senilai lebih dari 2,6 miliar dolar. Ini termasuk tarif tinggi terhadap biji-bijian, daging sapi, dan makanan olahan asal Kanada. Ironisnya, di balik perang tarif tersebut, perdagangan kedua negara justru terus tumbuh. Banyak perusahaan Kanada masih aktif menjual bahan mentah dan sumber daya ke Tiongkok karena permintaan yang tetap tinggi. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa negaranya perlu diversifikasi ekonomi dan tidak bergantung pada Amerika. Dalam pidatonya, ia bahkan menyebut Asia, termasuk Tiongkok, sebagai pasar masa depan. Kanada kini aktif membuka kerjasama ekonomi baru dengan Tiongkok meski hubungan politik di antara keduanya tidak selalu mulus. Fokus utamanya adalah energi, bahan mentah, dan pendidikan tinggi. Penerbangan langsung antara Kanada dan Tiongkok kembali meningkat. Air Kanada kini membuka penerbangan harian dari Vancouver ke Beijing dan Shanghai sebagai upaya mendorong arus perdagangan dan turisme. Komunitas adat seperti Wet'suwet'en menjajaki ekspor LNG ke Tiongkok. Mereka melihat peluang ekonomi besar dan mengabaikan kekhawatiran dari pemerintah pusat soal keamanan nasional. Meski menghadapi tekanan dari Amerika, banyak komunitas bisnis di Kanada justru menyambut baik hubungan ekonomi dengan Cina. Mereka menganggap Tiongkok sebagai mitra dagang yang lebih stabil dibanding pasar Amerika yang proteksionis. Cina juga mulai menginvestasikan modal dalam proyek-proyek infrastruktur energi di Kanada. Beberapa konsorsium Tiongkok bahkan terlibat dalam pengembangan terminal ekspor gas alam di pantai barat Kanada. Singkatnya, meski tampak seperti perang dagang, faktanya hubungan ekonomi antara Cina dan Kanada justru semakin dalam.
Banyak analis menyebut ini sebagai bentuk pengaruh diam-diam Cina terhadap kebijakan ekonomi Kanada. Bayangkan kamu punya toko kelontong kecil dan tetanggamu si paling kaya di kompleks sering ngutang belanja ke kamu. Tapi tiba-tiba dia marah-marah, ngancam, dan bahkan mulai pasang tarif mahal buat barang daganganmu. Apa yang kamu lakukan? Ya, kamu bakal mikir 2 kali buat terus kasih dia utang, kan? Nah, itu yang baru saja dilakukan Cina ke Amerika Serikat. Setelah serangkaian ancaman dan tekanan dari Donald Trump yang makin panas, bank-bank Cina akhirnya mengambil langkah ekstrim. Mereka mengganti dolar dan membatalkan semua pinjaman ke Amerika. Ultimatum Trump yang awalnya dirancang untuk menekan malah jadi bumerang mematikan. Langkah ini seperti kamu bilang ke tetanggamu yang suka ngutang, mulai hari ini nggak ada utang-utang lagi dan uangmu yang biasa aku simpen nggak laku di sini. Dunia keuangan geger, dolar goyah dan dominasi Amerika resmi diguncang dari dalam. Langkah pertama Cina dimulai diam-diam. Bank Sentral Tiongkok mulai mengurangi kepemilikan surat utang pemerintah Amerika. Ini seperti kamu pelan-pelan berhenti nyimpen uang receh dari tetanggamu yang sering ngutang. Dalam beberapa bulan terakhir, kepemilikan Cina atas US Treasury turun drastis. Ini adalah sinyal bahaya yang tidak disadari banyak orang. Lalu Cina meminta semua bank milik negara untuk mengurangi pembelian dolar. Langkah ini bertujuan menstabilkan nilai tukar yuan, tapi juga berarti mereka nggak mau tergantung lagi pada dolar Amerika. Perumpamaannya kayak toko kamu mulai tolak bayar pakai uang si tetangga karena takut nilainya jatuh. Setelah itu muncul keputusan besar menghentikan atau membatalkan pinjaman ke entitas Amerika. Baik korporasi maupun pemerintah Amerika jadi kesulitan mencari pembiayaan dari lembaga keuangan asal Tiongkok. Ini bukan cuma soal uang, tapi sinyal kuat bahwa Cina tak lagi mau jadi penyokong ekonomi Amerika. Donald Trump dalam pidatonya terus menekan Cina lewat tarif impor dan sanksi. Tapi sebaliknya, yang terjadi adalah reverse card. Cina justru menanggapi bukan dengan retorika, tapi dengan mencabut dukungan finansial, diam-diam serangan halus tapi mematikan. China juga menggandeng negara-negara BRICS dan Timur Tengah untuk memakai mata uang selain dolar. Yuan mulai digunakan untuk transaksi minyak dan perdagangan internasional. Ini seperti kamu bilang ke semua pelanggan, ayo kita bikin sistem barter sendiri, nggak usah pakai uang si tetangga lagi. Langkah ini diperkuat dengan kesepakatan bilateral seperti dengan Rusia, Iran, Brasil, dan bahkan Arab Saudi. Mereka mulai menerima yuan atau mata uang lokal dalam transaksi. Perlahan tapi pasti, posisi dolar sebagai raja dunia mulai terancam. Efeknya mulai terasa di pasar global. Nilai dolar sempat melemah, pasar saham Amerika bergejolak, dan investor mulai panik. Tanpa pinjaman dan dukungan dari Cina, likuiditas keuangan Amerika mulai terganggu. Ini seperti kamu tarik semua tabungan dari bank tetangga, lalu dia bingung bayar cicilan. Cina juga mempercepat digitalisasi yuan lewat ACNY. Mereka ingin membuat mata uang digital nasional itu jadi alternatif global terhadap dolar digital atau SWIFT. Ini seperti kamu buat sistem pembayaran baru yang nggak bisa diakses si tetangga sama sekali. Langkah-langkah ini bukan cuma reaksi spontan, tapi hasil strategi panjang. Sejak 2008, Cina sudah muak melihat dolar dipakai sebagai senjata geopolitik. Jadi saat Trump memanaskan suasana, itu hanya jadi alasan sempurna untuk memulai perlawanan keuangan besar-besaran. Trump mungkin ingin menekan Cina, tapi malah membuat negara itu semakin mandiri. Dan sekarang, dunia sedang menyaksikan momen langka saat pemberi utang mencabut sokongan dan si pengutang mulai goyah. Inilah saat di mana keuangan dunia perlahan meninggalkan dolar dan Amerika tak bisa lagi sesantai dulu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apa masih urusan sama recehan saja? Peace.